Apa tanggapan Anda begitu terkait dengan rencana pemerintah untuk menerapkan tarif cukai plastik dan makanan berpemanis? Oke, baik. Jadi ini kan pembahasan sudah cukup lama dilakukan dan beberapa tahun ini dan akhirnya di dalam HPP yang baru cukai itu sebenarnya sudah dikeluarkan, tapi pemerintah punya kewenangan untuk menambah objek cukai berdasarkan persetujuan DPR dan pembahasan dengan pelaku usaha. Nah, dalam kaitannya cukai pemanis ini, kita sudah menyampaikan juga kepada pemerintah bahwa kalau tujuan pemerintah mengenakan cukai pemanis itu adalah untuk mengendalikan penyakit tidak menular seperti yang diduga oleh pemerintah penyebab penyakit tidak menular, kami katakan bahwa itu sangat tidak tepat. Karena kalau kita lihat konsumsi masyarakat Indonesia berdasarkan data BPS, itu 2/3 disumbang oleh konsumsi pangan segar dan rumah tangga. 1/3 oleh pangan olahan. Jadi pangan olahan itu kontribusinya hanya 1/3. Dan kalau kita hanya mengendalikan yang 3 sementara 2/3 kita tidak bisa kendalikan, tentunya ini juga tidak efektif. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya exposure atau total diet tadi menunjukkan bahwa exposure konsumsi gula kita itu sebenarnya tidak banyak per konsumsi per kapitanya. Jadi kita tidak tepat itu. Nah, kemudian yang ketiga saya lihat bahwa banyak negara sudah melakukan terkait dengan cukai pemanis ini. Tapi di negara-negara yang menerapkan cukai pemanis itu tidak menunjukkan penurunan penyakit tidak menular. Bahkan beberapa negara meningkat. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa ini sebenarnya bukan masalah dikenakan cukai atau tidak. Kalau dikenakan cukai kemudian konsumsi tetap tinggi, itu percuma saja. Nah, menurut kami yang paling tepat adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi lebih tepat dengan pola gizi seimbang seperti yang ditemukan oleh Kementerian Kesehatan, dan juga mengedukasi bahwa masyarakat itu harus beraktivitas dengan berolahraga, dengan aktivitas lain sebagainya, sehingga keseimbangan antara diet dengan konsumsi dengan aktivitasnya sangat berimbang. Kalau kita kenakan cukai, ujung-ujungnya adalah akan membebani konsumen dan kemudian akan menurunkan daya saing kita, menurunkan daya beli masyarakat, dan ujung-ujungnya terhadap perekonomian secara keseluruhan kurang baik karena elastisitas dari produk-produk makanan minuman itu cukup tinggi, sehingga begitu ada kenaikan harga itu akan menurunkan daya beli dan menurunkan konsumsi masyarakat, sehingga ujung-ujungnya pemerintah akan kehilangan pajak dari pajak penghasilan, PPN, PPh 21 dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus clear dulu dengan pemerintah tujuannya apa. Dan saya apresiasi dengan Dirjen Bea Cukai Pak Askalani yang menyatakan bahwa ini akan ditinjau lagi berdasarkan situasi yang ada dan juga akan dikomunikasikan dengan pelaku usaha. Karena memang diamanatkan menurut aturan bahwa harus dikomunikasikan dan didiskusikan dengan para pemangku kepentingan apakah ini tepat atau tidak. Nah, itu yang kami lihat. Dan mudah-mudahan pemerintah akan meninjau dan melihat lagi bahwa ini tindakan ini tepat atau tidak. Yang menurut kami yang harus dilakukan itu adalah edukasi konsumen, edukasi masyarakat. Jadi apapun yang diproduksi, kalau masyarakat itu tidak sadar sendiri mengatur dirinya, ini tidak akan efektif. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.